warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang pasar modal. Next. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri ada Deska Yukianda Rizky, kemudian ada Hanafi Nur Saptro, yang terakhir ada Winnie Viola. Next. Nah, di pasar modal ini kami akan menjelaskan pengertian pasar modal, jenis pasar modal, kemudian ada produk pasar modal, lalu lembaga yang terlibat, kemudian proses penawaran umum, serta proses pencatatan efek. Next. Pengertian pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 13, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Next. Pasar modal ini sendiri, pasar berarti bursa, kemudian modal yang dijual belikan itu artinya itu efek atau sekuritas, kemudian di pasar modal Indonesia itu biasa disebut dengan Bursa Efek Indonesia atau yang biasa dikenal dengan BI. Nah, materi selanjutnya ada jenis pasar modal, di mana pasar modal dibedakan menjadi dua, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana biasa disebut dengan primary market adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja, perusahaan dapat menggunakan dana hasil emisi untuk mengembangkan dan memperluas barang modal untuk memproduksi barang dan jasa. Selain itu, dapat juga digunakan untuk melunasi hutang dan memperbaiki struktur pemodalan usaha. Kemudian jenis pasar modal selanjutnya yaitu ada pasar sekunder atau biasa disebut dengan secondary market, adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah izin emisi diberikan. Maka efek tersebut harus dicatatkan di bursa. Dengan adanya pasar sekunder, para investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. Next. Kemudian materi selanjutnya itu ada produk pasar modal. Nah, produk pasar modal ini ada 6 produk, yaitu yang pertama ada saham. Saham sendiri berarti surat tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan terhadap perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Kemudian produk yang kedua ada obligasi, yaitu bukti pengakuan utang dari perusahaan kepada para pemegang obligasi yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya ada opsi, di mana produk turunan dari efek saham dan obligasi yang akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual sejumlah tertentu. Kemudian produk pasar modal selanjutnya yaitu ada right, yaitu efek yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan emiten pada proporsi dan harga tertentu. Kemudian yang kelima ada warrant, di mana turunan dari saham yang bersifat jangka panjang dan memberikan hak kepada para pemegangnya untuk membeli saham atas nama dengan harga tertentu. Kemudian terakhir ada reksadana, yaitu perusahaan investasi yang mengelola investasi saham. Nah, materi selanjutnya ada lembaga yang terlibat yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Winnie. Baik, terima kasih Yuki. Jadi yang selanjutnya ada lembaga yang terlibat. Yang pertama ada BAPEPAM, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal, yang tugasnya untuk mengawasi pasar modal. Dan menurut keputusan Presiden nomor 53 tahun 1990, tugas BAPEPAM itu ada 3. Yang pertama, mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal. Dan BAPEPAM harus melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga seperti lembaga bursa efek, lembaga clearing, penyelesaian dan penyimpanan, lembaga reksadana, serta perusahaan efek dan perorangan. Dan yang ketiga, tugasnya untuk memberi pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal. Next. Nah, yang kedua ada lembaga penunjang untuk pasar perdana. Ada 6 lembaga. Yang pertama ada lembaga penjamin emisi efek yang tugasnya untuk memberikan nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan. Lalu yang kedua ada akuntan publik yang salah satu tugasnya adalah untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga ada konsultan hukum yang salah satu tugasnya adalah untuk meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat dari sisi hukum.
Lalu yang keempat, ada notaris yang bertugas untuk membuat berita acara RUPS. Lalu yang kelima, ada agen penjual yang salah satu tugasnya untuk melayani investor yang akan memesan efek, melaksanakan pengembalian uang pesanan, dan menyerahkan sertifikat efek kepada pemesan. Lalu yang keenam, ada perusahaan penilai yang tugasnya untuk melakukan penilaian kembalinya aktiva. Next. Yang ketiga, ada lembaga penunjang dari emisi obligasi, yaitu ada lembaga wali amanat, penanggung, serta agen pembayar. Yang keempat ada lembaga penunjang dari pasar sekunder yang terdiri dari pedagang efek, perantara perdagangan efek, perusahaan efek, biro administrasi efek, dan reksadana. Next. Nah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Hanafi. Baik, selanjutnya ada proses penawaran umum atau go public. Penawaran umum atau go public merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal dengan cara menjual saham atau obligasi. Penawaran umum dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada publik sehingga masyarakat dari berbagai lapisan membeli dan turut memegang saham atas perusahaan yang menerbitkan saham. Untuk dapat melakukan penawaran umum atau go public, perusahaan harus melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap ini perusahaan harus terlebih dahulu melakukan rapat umum pemegang saham atau bisa disingkat rapat RUPS untuk membentuk kesepakatan nih di antara para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Setelah sepakat, emiten menentukan penjamin emisi serta lembaga dan penunjang pasar yang meliputi lembaga-lembaga berikut seperti penjamin emisi, akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan notaris. Yang kedua adalah pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini, calon emiten melakukan pendaftaran dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang mendukung kepada Bapepam. Kemudian, Bapepam memutuskan calon emiten memenuhi persyaratan atau tidak. Yang ketiga ada tahap penawaran saham. Pada tahapan ini, emiten menawarkan sahamnya kepada masyarakat investor melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Dalam tahapan ini, kegiatan investor untuk memiliki saham terkadang tidak terpenuhi. Misalnya, saham yang dilepas ke pasar perdana sebanyak 150 juta lembar saham. Sementara investor berminat untuk sejumlah 250 juta lembar saham. Investor yang belum mendapatkan saham dapat membelinya di pasar sekunder setelah saham dicatatkan di bursa efek. Yang terakhir adalah tahap pencatatan saham di bursa efek. Setelah saham ditawarkan di pasar perdana, selanjutnya saham dicatatkan di bursa efek Indonesia. Pencatatan saham ini dapat dilakukan di bursa efek tersebut. Next. Selanjutnya ada proses pencatatan efek. Agar suatu saham dapat tercatat di bursa, maka emiten harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama ada pernyataan pendaftaran emisi telah dinyatakan efektif oleh Bapepam. Yang kedua, laporan keuangan harus sudah diaudit oleh akuntan publik, diregistrasi di Bapepam, dan mendapat pernyataan unqualified opinion untuk tahun fiskal kemarin. Yang ketiga ada jumlah minimum adalah 1 juta lembar saham. Yang keempat, jumlah minimum pemegang saham awal adalah 200 investor dengan masing-masing memiliki minimum 500 lembar. Yang kelima, mempunyai aktiva minimum sebanyak 20 miliar. Ekuitas pemegang saham minimum sebesar 7,5 miliar dan modal yang sudah disetor atau paid up capital minimum sebesar 2 miliar. Selanjutnya, minimum kapitalisasi setelah penawaran ke publik sebesar 5 miliar, khusus calon emiten publik tidak dalam masalah pencemaran lingkungan. Hal tersebut dibuktikan dengan sertifikat AMDA dan calon emiten industri kehutanan harus memiliki sertifikat eco-labeling atau ramah lingkungan.
Yang terakhir adalah calon emiten tidak sedang dalam sengketa hukum yang diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan. Nah, itu tadi pemaparan materi tentang pasar modal yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kami kelompok 12 undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.